Baiklah, kali ini kita akan melakukan simulasi pengambilan spesimen campak dan rubella, pengepakan dan juga pengiriman spesimen campak dan rubella. Bahan-bahan dan alat yang diperlukan antara lain masker, handscoon, tabung darah, cryotube, spet 3 cc, alkohol swab, pipet otomatik, kertas label, plastik seal, plastik ukuran besar, lakban dan selotip, plastik sampah untuk biomedis, centrifuge, foam MR01, foam MR04, dan yang terakhir spesimen carrier. Baiklah, langkah berikutnya adalah pengambilan spesimen darah. Dalam pengambilan spesimen darah ini yang diperlukan adalah alat dan bahannya. Ada spet 3 cc, kemudian ada tabung darah, ada cryotube, dan juga alkohol swab serta plaster. Kemudian ada tourniquet. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan pengambilan spesimen darah berikut ini. Pengambilan spesimen campak rubella ini dilakukan pada pembuluh darah vena. Pengambilan darahnya, diambil darahnya sebanyak 3-5 cc, kemudian akan dijadikan serum sebanyak 1 cc. Setelah pengambilan spesimen darah, tabung darah dihomogenkan. Jadi sebanyak 8 kali kita homogenkan, yang tujuannya supaya darah bercampur dengan clot activator, sehingga ini mempercepat pembekuan darah. Setelah itu kita diamkan selama 5-10 menit di dalam suhu ruangan sebelum kita masukkan nanti proses selanjutnya, yaitu centrifuge. Ya, setelah proses menunggu selama 5-10 menit, proses berikutnya yaitu melakukan centrifuge, ya, melakukan pemutaran di centrifuge, yaitu spesimen ini kita masukkan ke dalam centrifuge. Supaya seimbang, kita letakkan 2 tabung darah ini di kedua sisinya. Kemudian kita tutup dan kita lakukan pemutaran selama 5-10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Selama 10 menit. Baiklah, setelah proses sentrifugasi selesai, selanjutnya kita melakukan pemisahan antara serum dengan darah. Kita ambil serumnya, ya. Kemudian proses berikutnya pemisahan darah dan serumnya, dan lalu kita masukkan ke dalam cryotube. Tapi sebelum dilakukan pemisahan, pastikan tabung cryotube ini telah diberikan label, yaitu nama,
tanggal lahir atau usia, nomor EPID, dan jenis kelamin. Baiklah, proses selanjutnya adalah packing. Spesimen atau serum yang telah kita pisahkan dari darahnya tadi, kita lakukan pengemasan dan akan kita masukkan ke dalam spesimen carrier. Kita masukkan ke dalam plastik atau seal, kemudian kita masukkan juga tisu di dalamnya untuk mencegah apabila terjadi perembesan. Setelah tadi tabung cryotube-nya kita masukkan ke dalam plastik dan juga kita berikan tisu, selanjutnya kita masukkan spesimen serum ini ke dalam spesimen carrier. Kita masukkan. Kemudian supaya tidak terjadi goncangan, kita susun untuk kertas atau bahan supaya tetap kokoh di dalam, tidak goncang, tidak tumpah gitu. Pada prinsipnya seperti itu. Kemudian kita tutup lagi dengan, di dalamnya tentunya sudah ada ice pack ya. Ice pack untuk menjaga suhu tetap 2-8 derajat. Setelah itu, langkah berikutnya adalah melakukan pengepakan untuk foam. Foam yang akan kita masukkan ke dalam spesimen carrier ini adalah terdiri dari MR01, kemudian MR04. Nah, dua ini kita masukkan ke dalam plastik yang telah disediakan, kemudian kita tutup, lalu kita rapikan, bungkus, dan kita masukkan ke dalam spesimen carrier, kemudian kita tutup dengan rapat. Untuk lebih memastikan spesimen carrier ini tidak tumpah atau apa, kita bisa melakukan fiksasi dengan lakban. Setelah proses packing selesai, selanjutnya adalah proses pengiriman. Proses pengiriman ini kita memastikan sampel serum ini akan kita kirim ke laboratorium. Jadi kita perlu menuliskan, yang sudah kita menuliskan, yang pertama adalah alamat laboratorium yang dituju. Nah, di sini adalah alamatnya Laboratorium BBLK Palembang. Kemudian yang di bawahnya adalah pengirim dari kita, Dinas Kesehatan Kabupaten. Baiklah, itulah tadi video simulasi tentang pengambilan spesimen campak dan rubella, pengepakan dan pengiriman spesimennya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Salam surveillance, mantap. Musirawas, mantap.